Temui Serikat Buruh di Bogor, Mas Anies Baswedan diteriakin Presiden. Ini ada hubungannya dengan persiapan 2024. Tapi di sisi yang lain, Mas Anies mengagendakan nonton volleyball sama Pak SBY dan AHY di Sabtu ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah pertemuan di Bogor itu maksudnya dengan Serikat Buruh merupakan pertanda para kaum buruh mendukung Mas Anies, atau ini hal yang biasa saja menuju 2024? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Masih efektifkah seorang bakal calon presiden menemui serikat buruh atau menemui masyarakat yang itu tidak secara formal? Karena terjadi di Bogor, Mas Anies menemui mereka. Meskipun di sela-sela itu juga menjadwalkan dengan Pak SBY dan AHY untuk nonton bola. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas bagaimana hari ini Mas Anies Baswedan di Bogor. Pertama kita lihat temui Serikat Buruh di Bogor, Anies disambut teriakan Presiden. Wow, ini apresiasi atau olok-olok? Selanjutnya kita lihat di liputan 6, Anies Baswedan, AHY, dan SBY bakal nonton bareng pertandingan voli Indonesia melawan atau vs Vietnam di Sentul. Kemudian yang terakhir, kita lihat juga hari ini AHY dan Anies nonton langsung laga voli Indonesia lawan Vietnam. Kalian memilih yang mana? Yang pertama aja ya, yang hubungannya dengan diteriakin Presiden, atau kalian pilih menonton yang hubungannya SBY sama Anies Baswedan, SBY, Anies, AHY? Ini lobby mendalam atau wah, ini kelihatan yang penting semuanya. Kita baca yang Serikat Buruh dahulu. Temui Serikat Buruh di Bogor, Anies disambut teriakan Presiden. Bogor bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Anies Baswedan bersilaturahmi dengan Serikat Buruh se-Bogor. Kedatangan Anies disambut dengan teriakan Presiden para peserta acara. Pertemuan dilakukan Anies dan Serikat Buruh di Saung Priangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu. Anies tiba sekitar pukul 15.05. Dia datang mengenakan kemeja kotak-kotak biru. Anies disambut oleh para peserta acara yang telah menunggu. Para peserta kemudian berebut untuk bisa bersalaman dengan Anies. Selain itu, para peserta juga meminta berfoto bersama Anies Baswedan. Para buruh langsung teriakan Anies sebagai presiden. Anies juga disambut dengan teriakan Pak Haji, karena memang harus pulang dari ibadah haji. Masya Allah Pak Haji, ucap salah satu peserta. Hidup Pak Anies, kata peserta yang lain. Pak Anies, presiden, teriak peserta lain. Anies masuk ke ruang diskusi. Para buruh dijadwalkan akan aspirasinya dengan Anies Baswedan. Jadi ada 3 teriakan. Presiden, Pak Haji, hidup Pak Anies. Atau apa panggilan yang terakhir tadi, yang ketiga? Hidup Pak Anies, betul. Tapi di sisi yang lain, beliau juga menjadwalkan dengan AHY dan SBY untuk nonton bareng pertandingan Indonesia dan Vietnam di Sentul. Ayo coba kita baca sekilas saja yang ada di CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan bakal menonton pertandingan bola di Sentul Bogor. Jadi memang acara Bogor itu adalah sambil mendiaki menemui Serikat Buruh, tapi juga nonton volleyball, bola voli.
Pertandingan voli timnas Indonesia melawan Vietnam di ajang C5 League 2027 juga akan disaksikan oleh Presiden ke-6 RI SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, ini pasti seru kalau kalian mengikutinya. Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan, seperti masyarakat tanah air lainnya, Anies dan AHY sangat antusias dan tidak sabar ingin menyaksikan pertandingan timnas voli Indonesia. Sama-sama volleyball mania. Dalam laga perdana ajang C5 League 2023, tim voli Indonesia menghadapi Filipina yang berlangsung hari ini merupakan partai kedua. Sementara Thailand dan akan menjadi lawan terakhir Minggu. Ini merupakan pertemuan pertama timnas Indonesia Thailand sejak kekalahan di AVC Challenge Cup 2023 di Taiwan pekan lalu. Berkelanjutan, menarik ini untuk menampilkan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalian bisa memberikan penilaian terhadap kehadiran Mas Anies di Bogor. Pertama, menemui serikat buruh. Yang kedua adalah nonton volleyball bersama AHY dan SBY. Apakah ini karena menuju 2024, maksudnya Mas Anies ingin berkata lebih dekat kepada AHY, atau ini agenda dengan serikat buruh itu menggalang sebuah dukungan, atau ya sebatas sebagai bakal calon presiden harus mendengarkan semua rakyat. Menurut analisis saya, pertama, bahwa di hari Sabtu itu adalah hari yang bebas untuk beranjang sana. Dan kebetulan ada acara pertandingan bola voli Indonesia-Vietnam di Sentul, Bogor. Pasti semua tertarik, apalagi kalian tahu Pak SBY sangat senang. Sehingga menurut saya kedatangan ke Bogor itu salah satunya karena ingin bersilaturahmi dengan Pak SBY, di dalamnya ada AHY. Jadi Partai Demokrat itu adalah ketua umumnya AHY, tapi semua mengenal simbolnya SBY. Di sini pasti ada komunikasi secara mendalam, meskipun tidak ditampilkan. Dalam bahasa lain bahwa antara Anies Baswedan sama Partai Demokrat, AHY, SBY, menjalin komunikasi intensif untuk menuju 2024. Selain kalau ngomong politik itu tidak sebatas politik. Berkoalisi itu tidak sebatas kepentingan politik, tetapi hobi itu juga perlu disinergikan. Kalian pasti tahu Pak SBY sangat cinta terhadap bola voli. Semenjak dulu yang terdepan kalau Pak SBY itu ya bola voli. Di sini adalah ruangan dialektika antara Anies, SBY, AHY. Meskipun mungkin di dalamnya tidak ngomong, "Hai Pak Anies, saya jadi capresnya ya, cawapresnya ya AHY," misalkan begitu, atau sebaliknya. Tapi secara simbolik bahwa ini menunjukkan Partai Demokrat tetap hormat kepada Pak Anies, sebaliknya Pak Anies hormat terhadap Pak SBY ataupun AHY, sehingga koalisi perubahan tetap jalan. Adapun yang satunya, ketika ada kalimat hidup presiden atau presiden dari serikat buruh, itu menunjukkan bahwa serikat buruh di Bogor apresiasi terhadap kehadiran Mas Anies Baswedan. Memang ini juga merupakan sebuah program menemui, bisa dikatakan konstituen,
bisa dikatakan masyarakat, atau yang lebih jelas adalah Mas Anies akan mendengarkan seperti apa serikat buruh menyampaikan terkait dengan masa depan negeri ini. Itu yang penting. Seorang pemimpin, calon pemimpin khususnya perlu tahu seperti apa harapan dari seluruh rakyat terhadap masa depan negeri ini. Salah satunya adalah serikat buruh, di dalamnya banyak buruh, termasuk di Bogor. Kemudian yang kedua, apakah ini akan menghadirkan hal positif? Menurut saya iya. Jadi mendengarkan suara rakyat tidak harus secara formal diusung secara partai politik ataupun dikemas yang lux begitu. Tidak. Pertemuan dengan kelompok buruh ataupun pertemuan dengan SBY itu adalah salah satu berkomunikasi politik dengan calon pemilih atau partai politik. Jadi siapapun, bisa Pak Prabowo, bisa Mas Ganjar Pranowo juga bisa melakukan hal yang sama. Bertemu dengan siapapun itu adalah mendengar suara rakyat. Komunikasi politik itu penting untuk dilakukan. Tidak harus dalam momen yang resmi saja. Kemudian ketiga, apakah hal ini akan berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan dari seorang Anies Baswedan seandainya nanti pada bulan Oktober November Koalisi Perubahan mendaftarkan sebagai bakal calon presiden? Menurut saya ya sangat berpengaruh, karena masyarakat atau kelompok masyarakat, terutama di sini adalah serikat buruh, itu pasti mengapresiasi terhadap siapapun yang hadir menemuinya. Partai Demokrat pun pasti begitu. Secara tidak langsung pesannya adalah apa sih yang dimau oleh serikat buruh ataupun masyarakat yang ada di Bogor, termasuk elit partai SBY AHY. Sehingga ketika ini dilakukan, meskipun pada kesempatan ini belum tahapan kampanye, ini malah lebih bagus. Jadi seorang pemimpin itu akan lebih baik tanpa desain yang macam-macam, ketemu rakyat, ketemu siapapun, tanpa harus berbiaya mahal. Tapi menemui mereka, mendengar aspirasi dari semuanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang pemilu masih Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Masih 7 bulan lagi pelaksanaannya. Tapi untuk menyapa seluruh rakyat Indonesia itu membutuhkan waktu. Dan momen formal atau non-formal penting bagi bakal calon presiden untuk menemui mereka, mendengarkan aspirasinya. Tidak cukup membranding dirinya. Jadi tema dramaturgi itu panggung depannya bagus, panggung depannya jelek, panggung depannya bagus karena pengen meraih kemenangan. Itu menurut saya waktu lampau. Pada saat sekarang itu sudah saatnya panggung depan sama panggung belakang seorang bakal calon presiden itu sama. Jadi datang menemui masyarakat tidak sekonyong-konyong atau tidak ujuk-ujuk, tetapi bahwa ketika ada sebuah aspirasi, ada kesempatan perlu didengarkan. Sehingga nanti bukan produk pemimpin ujuk-ujuk. Ini tidak berlaku pada hanya Mas Anies. Seluruhnya, bisa Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo ataupun bakal calon legislatif, karena menuju 2024 siapapun akan mempunyai penilaian. Ketika seseorang datang kepada calon pemilih atau masyarakat hanya bertujuan untuk dipilih, itu menjadi problem. Tapi kalau sudah jauh sebelumnya mendengarkan aspirasinya, bahkan menjadikan itu menjadi bagian dari program untuk ke depan, itu akan lebih baik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.